Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Agescom yang kami tahu. Sebelum kita mulai ke penjelasannya, mari saya perkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Edo absen 2. Yang kedua ada Matthew absen 19. Yang ketiga ada Noven absen 9. Yang keempat ada Marcio absen 17. Yang kemudian Kania absen 35 dan yang terakhir ada Laras absen 14. Untuk profil Agescom sendiri, Agescom adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal sebagai salah satu pendiri positivisme. Nah, Agescom sendiri lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier yang ada terletak di Prancis. Nah, untuk kota-kota di Montpellier, Prancis ini kami dapat sedikit gambarannya. Mungkin bisa dilihat. Comte dianggap sebagai bapak sosiologi karena ia pertama kali menggunakan istilah sosiologi untuk merujuk pada studi ilmiah tentang masyarakat manusia. Comte dikenal sebagai tokoh utama dalam pengembangan positivisme yang merupakan sistem filosofis yang menekankan pentingnya metode ilmiah dan memahami dunia. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan positif adalah cara terbaik untuk memahami masyarakat dan mendorong kemajuan sosial. Nah, Auguste Comte ini itu dia mengeluarkan teori tentang positivistik yang artinya itu berkaitan dengan gimana sih kita itu memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah. Karena dia itu terlalu ambisi banget dengan ilmu positivistiknya, ia menyebabkan dia sampai membuat kuil kepintaran manusia yang merupakan gereja sekuler yang menghormati ilmu pengetahuan dan filsafat positivistik. Nah, untuk riwayat keluarganya, Auguste Comte ini itu anak pejabat pemerintah pajak yang cukup terdidik. Terus keluarganya itu mengalami kesulitan finansial selama beberapa tahun. Saat masa mudanya, ia menunjukkan minat dalam bidang filsafat. Lalu ia pun sempat menikah dengan seorang wanita bernama Caroline Massin. Tetapi mereka pun cerai pada tahun 1842. Alasannya pun kita belum ketahui. Nah, beberapa tahun kemudian, dia pun menjalin hubungan baru dengan seorang wanita bernama Clotilde de Vaux. Untuk riwayat studinya, Comte menempuh pendidikannya di École Polytechnique pada tahun 1814. Tapi pada tahun 1816, Comte keluar dari institusi tersebut karena terjadi masalah reorganisasi dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Montpellier. Karya penting yang pertama yang dibuat oleh Agescom adalah Course of Positive Philosophy. Buku ini merupakan dasar pemikiran dari Agescom bagaimana kita memahami dunia. Isi buku ini menerangkan kerangka pemikiran filosofis yang menekankan metode ilmiah sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan. Maka dengan itu kita perlu analisis, observasi, eksperimen, dan pengamatan untuk kita lebih dalam memahami masalah dunia ini. Agescom juga menerangkan adanya 3 tahap perkembangan dari manusia. Yang pertama adalah teologis, yang kedua adalah metafisik, dan yang ketiga adalah positif. Agescom lebih kepada metode ilmiah, bagaimana cara berpikir secara ilmu yang pasti, dan dia juga menolak bagaimana sumber pengetahuan itu bersifat metafisik dan supranatural. Intinya, pada buku ini ia berusaha untuk memberikan argumen Agescom untuk memahami dunia secara ilmu positif. Buku kedua dari Agescom berjudul System of Positive Politics. System of Positive Politics adalah buku kedua yang merupakan lanjutan dari karya pertamanya, yaitu Course of Positive Philosophy, yang terbit kisaran tahun 1851 sampai 1854. Pada karyanya ini, Comte menekankan moralitas dan kemajuan moral sebagai perhatian utama dari pengetahuan. Comte menjelaskan bahwa kita dapat membentuk etika dan moral kita berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemahaman sosial, tidak hanya mengikuti aturan-aturan agama saja. Nah, untuk itu, masyarakat harus memiliki hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkembangan moralnya.
Comte memandang negara sebagai agen yang bertanggung jawab untuk mengelola masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip positif. Negara harus bertindak sebagai pembimbing moral untuk masyarakat. Selain itu, Comte juga mengklasifikasikan ilmu politik menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, statika sosial, yaitu studi tentang struktur masyarakat. Yang kedua adalah dinamika sosial, yaitu studi tentang perubahan sosial. Dan yang ketiga adalah pedagogi sosial, yaitu studi tentang bagaimana masyarakat dapat dikelola dan ditingkatkan.